Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Parepare berhasil membongkar jaringan penyelundupan narkoba melalui pelabuhan Parepare. Satu pelaku diamankan dan terancam hukuman mati. Direktur Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol M. Eka Fatur Rahman mengungkapkan bahwa wilayah pelabuhan di Kota Parepare paling banyak ditemukan barang bukti narkotika, namun jumlah tersangka paling banyak terungkap di Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan beberapa pelabuhan lainnya. Menurut Eka bahwa lokasi pelabuhan Parepare memang menjadi pintu utama penyelundupan barang haram tersebut. Sementara itu, Kapolres Parepare AKBP Indra Waspadayuda mengatakan bahwa pelaku berinisial AB yang ditangkap merupakan kurir dari seorang pria berinisial A asal Samarinda, Kalimantan Timur. Diketahui tersangka berangkat menggunakan kapal KM Aditya dan tiba di pelabuhan Parepare pada Jumat 5 September 2025. Ia juga mengaku baru pertama kali melakukan pengiriman melalui pelabuhan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku dijanjikan upah sebesar 8 juta rupiah per bungkus. Namun upah tersebut belum sempat diterima karena tersangka lebih dulu ditangkap. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Meski demikian, kata Eka, pihaknya masih mengembangkan kasus ini untuk memburu pria berinisial A yang memberikan perintah kepada tersangka. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Goa di bawah kepemimpinan Bupati Goa Siti Husniata Lenrang dan Wakil Bupati Goa Darmawan Syamuin yang mengusung visi misi Hati Damai mulai merealisasikan salah satu janji politik mereka. Program seragam sekolah gratis untuk siswa baru SD dan SMP resmi digulirkan sebagai bentuk komitmen meningkatkan akses pendidikan. Penyerahan perdana dilakukan di 2 sekolah, yakni SD Inpresta Marunang, Kecamatan Sumbaopu, dan SMP Negeri 1 Bontonompo, Kecamatan Bontonompo pada Rabu 1 Oktober. Wakil Bupati Goa Darmawan Syamuin hadir langsung menyerahkan paket seragam lengkap yang terdiri dari sepatu, celana atau rok, ikat pinggang, baju, dasi, topi hingga tas sekolah. Program ini akan dijalankan secara bertahap sehingga seluruh siswa baru SD dan SMP di Kabupaten Goa bisa memperoleh seragam gratis. Pemkab juga membuka peluang memperluas cakupan hingga siswa kelas 2 dan 3 apabila kondisi anggaran memungkinkan. Selain membagikan seragam, Wapub Darmawan Syah juga meninjau kondisi infrastruktur sekolah. Ia menyoroti langsung kekurangan bangku di sejumlah ruang kelas yang dinilai mengganggu kenyamanan belajar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Pendidikan Goa, para kepala sekolah dan guru-guru yang mendukung penuh program prioritas pemerintahan Hati Damai, termasuk program unggulan Goa Carade. Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai merajalela di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bulukumba. Rokok ini dijual bebas dengan harga miring, memicu keresahan pedagang dan kekhawatiran masyarakat akan kerugian negara serta bahaya kesehatan publik. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah merek rokok tanpa pita cukai. Bahkan ada yang menggunakan pita cukai palsu, dijual secara terbuka di lapak-lapak pedagang kecil di beberapa pasar tradisional di Bulukumba. Diduga praktik penjualan rokok ilegal ini sudah berlangsung lama dan makin marak belakangan ini. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Bulukumba berinisial HN 55 tahun mengaku resah meski dirinya tidak menjual rokok ilegal. Keresahan juga datang dari warga seperti Anwar 40 tahun, perokok aktif asal Kajang. Ia menyoroti dampak kerugian negara dan bahaya kesehatan dari produk yang tidak terjamin keamanannya. Sementara itu, Kapolres Bulukumba AKBP Restu Wijayanto SIK membenarkan pihaknya telah menerima laporan dan video viral terkait kasus ini. Upaya menanamkan pemahaman politik sejak dini kepada generasi muda terus digencarkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Makassar. Melalui program Grebek atau Gerakan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Terintegrasi, KPU kembali menyambangi sekolah menengah atas. Kali ini, giliran SMA Negeri 4 Makassar yang menjadi titik kelima kegiatan sosialisasi pemilih pemula. Kehadiran jajaran KPU Kota Makassar mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah. Kepala SMA Negeri 4 Makassar, Dr. Andas Andi Supardin Gading, menilai langkah KPU turun langsung ke sekolah sebagai terobosan penting untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi di kalangan pelajar.
Kegiatan diisi pemaparan oleh dua anggota KPU Kota Makassar, Muhammad Abdi Goncing dan Hambalie, yang turut didampingi staf serta mahasiswa magang. Mereka membahas berbagai hal teknis seputar pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, mekanisme pencoblosan di TPS, hingga hak dan kewajiban warga negara dalam menentukan pilihan. Hambalie menekankan pentingnya memahami peran KPU sebagai penyelenggara pemilu yang juga menjadi mitra masyarakat, termasuk kalangan pelajar. Antusiasme siswa terlihat jelas sepanjang kegiatan. Mereka aktif berdiskusi dan melontarkan pertanyaan seputar proses demokrasi, mulai dari persyaratan menjadi pemilih, pentingnya menjaga integritas pemilu, hingga cara agar suara mereka tidak disalahgunakan.